Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bapak Dr. Nanang Sugiarto, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Suradinta, Kota Tangerang. Kegiatan buka puasa bersama dan khotbah Quran di pekan kedua, Pak Haji. Iya, pekan kedua Ramadan. Monggo apa tuh pesan-pesannya? Semoga kita bisa menikmati bulan puasa ini bersama kita. Amin. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kebahagiaan orang berpuasa ada dua ya Ustaz ya. Mohon pencerahan Ustaz. Kebahagiaan bagi seorang muslim yang berpuasa itu kebahagiaan yang pertama adalah pada saat buka puasa. Yang kedua pada saat bertemu dengan Mudah-mudahan kita semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sehat selalu. Saat yang paling ditunggu hari ini buka puasa. فأخرجنا منه حذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل منها ونون دانية وجنة من أعناب والزيتون والرمان ومستويا ومن
tilawatahu ana al-laili wa Ramadan. Kita mohon di bulan Rajab kita diberkahi, di bulan Syaban kita diberkahi, dan kita mohon kepada Allah saat itu agar disampaikan pada bulan Ramadan, dan Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah doa kita, Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita sehat dan kesempatan sehingga kita bisa beribadah, bertemu kembali dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah saat ini. Dan setelahnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi setelah kita bertemu dengan Ramadan, apakah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah sudah kasih, yang kita minta dan Allah kasih gitu, Allah kabulkan? Tentu sayang sekali. Nah, tentu disinilah kita perlu berjuang semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan yang hanya sebulan ini, kesempatan yang istimewa, yang kalau umat-umat nabi-nabi terdahulu Allah kasih karunia umur panjang sehingga usia mereka bisa menghimpun amal ibadah dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan sampai 40 tahun, ratusan tahun bahkan gitu ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad kan hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, 80 mungkin udah jarang sekarang gitu ya. Nah, Allah kasih kesempatan kita bertemu Ramadan dengan lipat ganda pahala yang luar biasa, yang di dalamnya ada satu malam, yaitu bulan malam Lailatul Qadar, yang insya Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah kasih kesempatan kita satu Ramadan aja, kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka insya Allah dapat keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, karena itu kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Kita mungkin sudah banyak dengar, kita sudah sering dengar informasi dari guru-guru kita menyampaikan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu ibadah sunnahnya aja pahalanya dilipat gandakan sebagaimana ibadah wajib. Pahala ibadah wajib, apalagi ibadah wajibnya. Bahkan Allah sendiri yang membalas puasa, ya asyamuli wa ala gizibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah lainnya mungkin sholat berjamaah diinformasikan ya 27 derajat. Kalau baca Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi puasa detailnya nggak ada yang tahu. Karena memang itu adalah rahasia. Sebuah keistimewaan dari ibadah puasa yang Allah ingin berikan bonusnya berlipat-lipat ganda gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah seperti itu, kita sering dengar informasi seperti itu, tapi mungkin kita masih santai-santai aja, masih belum bisa bergairah untuk istilahnya tos-tosan di bulan Ramadan ini memaksimalkan ibadah kita. Mungkin di antara kita mungkin hanya beranggapan, itu kan sunnah gitu ya. Sunnah itu kan definisinya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Nah, kalau frame-nya seperti itu, anggapan kita hanya seperti itu, tentu sangat sayang sekali ya, karena beda sekali kondisi bulan Ramadan gitu. Jadi kesempatan yang Allah berikan itu jangan sampai kita sia-siakan. Nah, jangan-jangan keengganan kita, nggak maunya kita tos-tosan di bulan Ramadan ini, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, jangan-jangan karena dua hal gitu. Yang pertama bisa jadi kita informasinya kurang tadi ya, atau yang kedua ada penyakit hati gitu ya. Kayak orang dikasih makanan mungkin anak kecil gitu ya, dikasih makanan yang bergizi sama orang tuanya, sama ibunya udah masak, udah nyiapin makanan yang bergizi, tapi dia enggan, dia anak itu males makan, nggak mau makan, susah makannya. Karena apa? Bisa jadi dia nggak tahu bahwa nilai gizi yang terkandung dalam makanan itu sangat dibutuhkan buat perkembangannya, kecerdasannya, kesehatannya. Atau yang kedua bisa jadi dia mungkin kurang sehat, entah itu sariawan, sakit gigi atau sakit yang lain. Nah, bisa jadi kayak gitu analoginya. Kita juga kurang bersemangat memaksimalkan ibadah yang fardu atau yang sunnah di bulan Ramadan. Bisa jadi antara dua hal itu. Bisa jadi kita kurang informasi, kurang menggali faidah-faidahnya, keutamaan-keutamaannya, atau mungkin ada kemungkinan kita ada sesuatu dalam jiwa kita, ruh kita yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu disemangati lagi supaya penyakit hati itu bisa sembuh dan kita bisa bergairah semangat lagi mengejar keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini.
Dan mungkin sebagai penyemangat kita adalah kita mengaitkan gitu ya. Intinya mengaitkan semua amal itu dengan akhirat gitu. Nah, hal itu diketahui sama Abu Lubabah. Nah, kemudian Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya pohon, kemudian pohon itu dimakanin sama tetangga saya, diambilin sama tetangga saya." Kemudian Rasulullah memanggil. Rasulullah nggak tahu awalnya, nggak tahu bahwa itu adalah anak-anak itu adalah anak yatim. Kemudian dipanggil, atau setelah tahu dipanggil, "Ya Rasul, kami anak-anak itu jawab, kami makan karena memang kami nggak punya apa-apa, nggak ada orang tua kami itu. Kami makan sebagaimana kalau kita anak-anak kita di sini mungkin makan permen atau makan sembilan gitu ya, makan kurma di sana." Nah, begitu. Jadi kondisi setelah Rasulullah tahu, maka Rasulullah berkata pada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, maukah kamu Allah berikan pohon kurma di surga kelak, di akhirat, di surga kelak itu. Bagaimana caranya Rasul?" Abu Lubabah bertanya, "Dengan cara kamu memberikan pohon kurma yang ada di rumahmu menjadi milik, wakafkan menjadi milik anak yatim itu. Kamu ikhlaskan agar itu menjadi milik anak yatim." Tapi itu cuma satu-satunya pilihan saya ya Rasul. Abu Lubabah itu nggak ngomong saya nggak mau gitu ya. Dia ngomong nggak mau, tapi dia pakai bahasa halusnya mungkin itu cuma satu-satunya pilihan saya. Intinya nggak mau memberikan, mewakafkan tanah itu untuk si anak yatim. Nah, oke, kalau nggak mau apa-apa. Rasulullah nggak maksa gitu. Kemudian Abu Lubabah pulang. Nah, ketika Abu Lubabah pulang, ada sahabat lain yang tiba-tiba datang ke Rasulullah, namanya Abu Dahdah. "Ya Rasulullah, kalau tawaran itu untuk saya gimana? Tawaran untuk bagi surga itu buat saya gimana?" Boleh, bisa. Bagaimana caranya? Kalau gitu saya mau barter pohon kurma saya dengan pohon kurma si Abu Lubabah. Dikejar Abu Lubabah, kemudian ditawarkan Abu Lubabah, "Kalau kita deal-dealan gimana? Barter gimana?" Tadi Rasulullah menawarkan supaya mewakafkan tanah kebun kurma yang kamu miliki satu kawan itu untuk anak yatim. Kalau pohon kurma itu saya tukar dengan kebun kurma yang saya miliki. Masya Allah, tabarakallah ya akhi, jazakallah khairan katsiran. Dia mau, dan Abu Lubabah tahu bahwa kebun kurma Abu Dahdah itu adalah kebun kurma yang sangat subur. Di dalamnya ada air yang sangat jernih. Akhirnya intinya dia tukar guling ya, satu pohon kurma ditukar dengan kebun kurma. Nah, itu apa istimewanya kata Rasulullah tadi? Bahwa nanti pohon kurma yang ditawarkan dan disediakan oleh Allah di surga nanti sangat lebat sekali. Bahkan kalau kamu berjalan di bawahnya selama 100 tahun, kamu belum bisa melewati malam dari dahan-dahan kurma itu, bisa tidak Pak? Nah, itulah mungkin motivasi seperti itu, motivasi yang mengejar akhirat seperti yang dimiliki oleh Abu Dahdah tadi, keinginan untuk mendapatkan kebaikan akhirat bisa memotivasi kita supaya mendapatkan tempat yang terbaik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, motivasi kita untuk memaksimalkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bapak Dr. Nanang Sugiarto, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Suradinta, Kota Tangerang. Sebagai close statement kegiatan buka puasa bersama dan khotbah Quran di pekan kedua, Pak Haji. Iya, pekan kedua Ramadan. Monggo apa tuh pesan-pesannya? Jika kita bisa menikmati bulan puasa ini, amin.
Allah. Kebahagiaan orang berpuasa ada dua ya Ustaz ya. Mohon pencerahan Ustaz. Kebahagiaan bagi seorang muslim yang berpuasa itu yang kebahagiaan yang pertama adalah pada saat buka puasa, dan yang kedua adalah kita sangat bertemu dengan Mudah-mudahan kita semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sehat selalu. Ustaz Yayuli nggak menutup kegiatan buka puasa hari ini. Amin Allahumma amin. Kita tunggu sebentar lagi buka puasa ya. Ternyata 15 detik lagi. 15 detik. Saat yang ditunggu hari ini apa? Saat yang paling ditunggu. Saat yang paling ditunggu hari ini buka puasa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.